Kalau misalnya hidup jenengan ternyata kok belum berbahagia, berarti ada masalah di sana. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Semoga pertemuan kita kali ini kita sama-sama dalam keadaan yang berbahagia. Kalau misalnya hidup jenengan ternyata kok belum berbahagia, berarti ada masalah di sana. Atas dasar apa kok kita tidak bahagia gitu nih? Barangkali kacamata kita yang salah. Kalau misalnya belum berbahagia juga hingga saat ini, cobalah ganti kacamata Anda. Ganti dengan kacamata yang bening. Barangkali dengan kita menggunakan kacamata hitam gini, ternyata itu menjadikan pandangan kita menjadi salah dalam menyikapi setiap apapun yang menimpa kita. Atau barangkali sudut pandang kita yang belum benar, atau cara pandang kita yang belum pas, atau jarak pandang kita mungkin yang belum pas. Ada banyak faktor yang itu menjadikan penyebab kenapa kita tidak bahagia. Kalau misalnya ada pertanyaan antara yang memberi dengan yang menerima, itu sebenarnya derajatnya itu tinggi siapa? Tinggi sang pemberi atau sang penerima? Untuk apa kita memberi kalau ternyata dengan kita memberi itu menjadikan kita menjadi tinggi hati? Yang menerima juga tidak perlu berkecil hati. Kalau kita melihat semuanya itu sebagai bentuk dari Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ini bisa melalui peristiwa apa saja, bisa melalui orang-orang di sekitar kita, atau mungkin melalui orang yang baru kita kenal barangkali ini. Ada orang-orang tertentu yang memilih menyusuri atau memilih menjalani perjalanan yang sunyi dalam kehidupan ini, yang kadang-kadang kita sendiri tidak ngeh. Ada orang-orang yang mampu atau dimampukan meleburkan hawa nafsunya, meleburkan wataknya, meleburkan sabarnya, meleburkan puasanya, bahkan sholatnya, bahkan wiridnya dalam daim. Jadi semuanya itu dia lakukan secara daim. Daim itu kalau dalam bahasa umum kekal, artinya tidak terlihat. Ada orang-orang tertentu yang sengaja melakukan itu atau memilih jalan itu. Jadi sudah manunggal di sana. Dalam video berikut ini ada banyak sekali paparan dari guru kita, Kiai Buya Syakur Yasin MA, yang akan memaparkan tentang banyak hal. Ini alangkah lebih jelas ya kalau kita simak videonya, kita belajar bersama-sama. Semoga bisa kita petik hikmahnya ya. Apa yang nanti disampaikan oleh Kiai Buya Syakur, tolong jangan diterima dengan mentah-mentah. Kita renungkan, kita pikirkan. Kalau memang itu nanti sejalan dengan apa yang jenengan cari, silahkan nanti diambil dan diterapkan. Kalau misalnya jenengan berbeda, itu pun juga tidak masalah, karena
perbedaan itu adalah rahmat. Langsung saja kita simak videonya. Matur suwun untuk sahabat Tirah Cinta yang sudah selalu support channel Tirah Cinta. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, rahayu. Ij'alna laka wa fika wa ma'ak. Biarkanlah kami untukmu, di dalammu dan bersamamu. Aridna dari rada yarudu ya, aridna bukan radiyah, dari rada bukan radiyah. Aridna bi khidmatika, berilah kami kenyamanan di hati kami ketika berkhidmat kepadamu. Terjemahnya jadi panjang ya. Waridna bi khidmatika, berilah kami kenyamanan di hati ketika berkhidmat kepadamu. Sebab ada orang berkhidmat tapi nggak nyaman kan, karena ada keterpaksaan kan, betul nggak? Kalau kitanya cinta, seneng nggak? Nah itu. Ij'al akhdana wa ata'ana laka, dan jadikanlah apapun yang kami terima dan yang kami beri, baik tik maupun gift, semuanya adalah untukmu. Ketika aku mengambil untukmu, ketika aku memberi juga untukmu. Ini penting sekali. Artinya bahwa ketika kita bersedekah juga, kalau bukan untuk Allah mah ya bukan kebaikan. Kalau untuk diri sendiri, ujungnya apa? Minta imbalan kan? Ya, berarti kan bukan sedekah, menghutangi budi orang. Kalau hutang uang bisa dibayarkan, kalau hutang budi. Ya. Jadi ketika kami memberi, ketika kami menerima, semuanya adalah hanya untukmu saja. Tahir bawatinana an ghairika, bersihkanlah hati kami dari pengaruh siapapun selain engkau. Bersihkanlah hati kami dari apapun selain engkau. La turina haitsu nahaitana, dan janganlah kau perlihatkan kepada kami sesuatu yang engkau larang. Nantinya kepengen. Jadi minta supaya jangan dilihatin gitulah. Wala tufqiduna haitsu amartana, dan jangan sampai kami kehilangan upaya ketika engkau memerintahkan kepada kami. Dan jangan sampai kami kehilangan upaya ketika engkau memerintahkan kepada kami. Artinya apa? Ya mohon diberi fasilitas. Diberi kemudahan untuk melakukan perintahmu. La taj'al zahirana fi ma'asika, dan jangan kau jadikan lahir kami melakukan kemaksiatan terhadapmu. Wa bawatinana fi syirki bika, dan jangan kau biarkan batin kami melakukan kemusyrikan terhadapmu. Khudna min nufusina ilaika, renggutlah jiwa kami menuju kepadamu. Ij'al kullana laka aghniya bika an ghairika, dan jadikanlah kami semuanya orang-orang kaya yang tidak membutuhkan kepada siapapun kecuali kepadamu saja. Sebab bagaimanapun juga ketika kita masih membutuhkan orang lain, hidup kita nggak nyaman kok. Ya, ketika engkau sudah mampu
melepaskan ketergantungan dari siapapun, baru engkau merasa nyaman hidup ini. Sekalipun kepada mitoha ya. Iya. Nabbihna minal ghaflati anka, tegurlah kami ketika kami sedang dalam keadaan lalai. Tegurlah kami. Apa itu? Aridna bita'atika wa munajatika, dan berilah kami semangat untuk menjalani ketaatan kepadamu dan bermunajat kepadamu. Ladzi qulubana wa asrarana biqurbika, berilah kenyamanan di hati kami dan palung hati kami ketika dekat bersamamu. Mangga Fatimah. Ahil bainana, bukan ahala ya, ahil, lihala yahulu, menghalangi, hailun menghalang, ahilna, halangilah kami, ahilna bainana wa baina ma'asina, bentengilah, berilah jarak pemisah antara kami dan kemaksiatan kami. Diberi jarak yang jauh antara kami dengan kemaksiatan. Ya, nantinya begini aja lah. Ketika Allah mengabulkan doa seperti ini, nanti kamu pandai menjaga jarak, itu aja. Dengan sendirinya engkau akan pandai menjaga jarak. Supaya jangan dekat. Ya, tapi kalau kitanya tidak ada keinginan menjaga jarak, ya dekat juga. Ya kan gitu. Artinya kalau kamu tidak ingin melakukan korupsi, jaga jarak. Jangan jadi bendahara, jangan mau. Saya belum pegang duit kan susah. Ya, saya juga sama. Saya tidak merasa orang kuat kok. Ya mungkin kalau yang dipercayakan uangnya 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, ya mungkin saya masih bisa bertahan ya. Insya Allah saya masih bisa jujur kalau uangnya sampai 10 miliar mah. Tapi kalau uangnya 10 triliun saya nggak yakin kok. Percaya nggak Pak Edi? Iya, jadi kekuatan kita juga ada limitnya, ada batasnya gitu. Nah ini mesti diketahui potensi kamu itu limitnya sampai di mana. Itulah maka kita jaga jarak. Ketika kita bersahabat dengan seorang perempuan yang biasa di sini, dengan darkem, dengan trasikem, dengan narkem, mungkin saya bisa menguasai. Tapi kalau secantik Monica Bellucci, saya nggak yakin. Betul nggak? Iya. Atau paling tidak seperti siapa tuh pasangannya Alain Delon tuh. Catherine Deneuve ya, pemain watak hebat. Oke. Kemudian kama ahalta bainas samai wal ard, seperti engkau berikan jarak antara langit dan bumi. Berilah kami jarak antara kami dan kemaksiatan seperti kau berikan jarak antara langit dan bumi. Wa qaribna ila ta'atika kama qarabta baina sawadil aini wa bayadiha, dan dekatkanlah diri kami kepada ketaatan kepadamu seperti engkau dekatkan hitamnya mata dan putihnya mata dan hitamnya kornea mata.
ahil bainana wa baina ma takrahu, dan berilah jarak antara kami dengan apapun yang tidak engkau sukai, yang engkau benci. Kama ahalta baina Yusufa wa Zulaikha fi ma'siyatika, seperti engkau telah memisahkan jarak antara Yusuf dan Zulaikha dalam kemaksiatanmu. Ya, artinya sekalipun Yusuf orang baik sebagai calon nabi, ya ketika tiap hari digoda di rumah tergoda juga kok. Apalagi kamu. Kamu mah kayak kerupuk dibejek. Iyalah. Ya begini biasanya begini. Orang kadang-kadang nggak terasa terseret pelan-pelan tuh. Awalnya ya memang saling mengagumi, awalnya saling mempercayai, awalnya saling kerjasama. Setelah kulina lama-lama akan muncul perasaan-perasaan lain, tidak bisa dihindari. Iya kan? Nah itu kesempatan semacam itu selalu terjadi. Dan ini bukan orang awam, sampai ukuran kiai juga nggak ada urus sama aja. Paham nggak? Iya, hati-hati. Itu aja. Ya kan preventif lebih baik daripada kuratif. Berhati-hati lebih baik daripada kita kejeblogan gitu. Ya waspada aja lah. Ini doa segini panjangnya nih. Ada minta rezeki enggak? Minta sehat? Minta pangkat? Minta kemuliaan? Minta istri cantik? Itulah permintaan orang-orang soleh seperti itu. Sudah manjalo ke sugi baik. Kamu kalau doa lagi rezeki. Padahal sudah kasih doa ya rojak berapa kali itu? 308 kali ya. Nggak tahu dibaca nggak tuh? Iya. Jadi ya artinya bahwa sekali lagi bahwa katanya kan doa bukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah atau otaknya ibadah. Tetapi ketika santri saya menanyakan kepada saya, Buya semua orang dikasih doa semua, tapi kami nggak pernah lihat Buya minta rezeki, minta sehat. Kok malah kalau doa nggak kedengaran lagi ya? Iya, nggak kedengaran ya? Pernah dengar saya doa? Enggak. Saya bilang ya kalau saya mah minta apa sama majikanku yang dia sudah tahu semua kebutuhanku kok. Yang penting aku melaksanakan tugas itu saja. Apa yang kau butuhkan dia sudah tahu. Kalau saya minta akan kebutuhanku, itu sama dengan menuduh dia tidak tahu kok. Paham nggak? Oke. Lalu bertanya, tapi kan kita kan disuruh berdoa, udhu'uni, berarti kan wajib. Iya berdoa. Nah itulah seperti ini doanya. Doanya seperti ini. Paham nggak? Doanya seperti ini. Kalau kamu sakit, berdoa nggak? Minta apa? Minta sehat. Kenapa Abu Hasan Asyaduli ketika sakit dia nggak minta sembuh? Sampai teman-teman sesama para walinya menanya, kami doakan, kami datang dari jauh-jauh ke sini untuk mendoakan kamu supaya sehat. Kamu kok diem aja, nggak amin, kayak nggak terima kasih, sama aja. Jawabannya apa? Kamu disuruh siapa mendoakan saya? Lalu ditanya lagi, apakah engkau tidak mau sembuh? Enggak. Jadi kamu sakit? Enggak juga. Maunya apa? Ya terserah Allah aja.
Paham? Ya artinya begini, aku merasa bahagia ketika engkau ada di sampingku pada saat aku membutuhkan kamu. Dengar dulu, aku sangat bahagia sekali ketika engkau berada di sampingku ketika aku membutuhkan kamu. Tapi yang paling hebat adalah ketika engkau ada di sini tanpa aku harus memproklamirkan keinginanku bahwa aku membutuhkan kamu. Paham boleh? Iya. Ya kalau datang ngundang mah biasa namanya. Ya kan gitu. Jadi artinya bahwa mereka memintanya itulah seperti inilah. Jadi ujung-ujungnya mas saya mau nanya nih. Orang Cina yang kaya-kaya minta doa rezeki nggak sama Allah? Howard Diok yang punya kilang minyak 50 itu pernah minta rezeki sama Allah? Onassis, Adnan Khashoggi, enggak kan? Jadi siapa yang berbusa-busa tuh? Enggak kaya-kaya juga. Begitu panen diintel melawan padinya. Aduh, berapa ton dihitung dari jawaban. Menghitung padinya jisamnya lawan mana? Iya, hitung. Kira-kira berapa ton padinya. Iya. Ya itulah Christmas sama itu. Ya. Jadi maksud saya ingin mengatakan begini. Kalau doa yang panjang-panjang sampai berjam-jam itu namanya munajat namanya. Kalau doa mah to the point. Ayyama tad'u falillahil asmaul husna. Minta rezeki ya Razak, sudah paham Allah juga. Pengen dapat jabatan ya Wahhab. Pengen dicintai ya Wadud. Pengen disayang ya Rahman ya Rahim. Iya kan? Pengen berwibawa ya Muhaimin ya Jabbar. Kan begitu. Nah, ketika ada orang berdoa berjam-jam sampai tangan saya capek aminnya. Ternyata doa kunut dibaca, doa akasa, salawat narjo dibaca setengah jam. Ujung-ujungnya mereka minta apa ya? Itu namanya lagi pamer doa. Ya, jadi yang panjang-panjang itu namanya munajat. Menyapa munajat itu bahasa Indonesia apa ya? Curhat lah. Iya, curhat pada Allah. Itu maksudnya. Kalau demam itu the point aja lah. Kalau kamu pengen kawin gimana doanya? Gampang, pengen kawin. Iya kan? Kalau pengen sugih ya pengen sugih itu aja sebenarnya kok. Sebab di dalam Al-Quran sendiri doa-doanya para nabi, para rasul semuanya to the point kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada lagi doa penyanda Rabbi habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Ya. Semuanya singkat. Wa qala radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Dzubu nufusakum wa ahwiyatakum wa tiba'akum bis-saumid daim." Leburlah nafsumu, hawa nafsumu, dan watak kebiasaanmu dengan berpuasa daim, saum daim, puasa daim. Artinya puasa yang terus menerus. Sebab untuk mengendalikan hawa nafsu ini paling efektif dengan puasa kok. Tetapi juga tergantung usianya ya. Ya kalau sekarang mah efektif, bapak-bapak mah udah efektif puasa itu mengendalikan nafsu. Tapi pada saat-saat kita sedang usia masa usia pubertas, puasa nggak mempan. Iya, masih kurang. Ditambah olahraga, betul nggak?
ditambah kegiatan yang lain, baca buku sebanyak-banyaknya. Puasa saja masih belum mempan kalau masa kita sedang masa pubermah, masa usia ya 15, 16 sampai 21 itu sedang di tengah di puncak pubernya ya. Itu kan tidak kurang efektif. Ditambah olahraga, tambah baca buku dan segala macam kegiatan. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian wassalati daim, salat daim. Wasabr daim, dan kesabaran yang daim. Selalu bersabar. Iya. Ista'inu bisabri was salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyain. Bersabar dan berdoa. Ista'inu, mintalah pertolongan kepada Tuhanmu bisabri wassalat, dengan sabar dan berdoa. Wassalati, dan as-salat ad-doa. Iya. Idza sahha lil 'abdi zawabanu nafsi, zawaban ya. Pak Ahmad, zawaban bukan zuban ya, zawaban. Semua fi'il yang menunjukkan kata kerja, yang menunjukkan gerak, bergeser, berjalan, melangkah, itu masdarnya wazannya fa'alan. Dzaba yadubu, zawaban. Saro yasri, saroyan. Ghala yagli, ghalayan. Paham? Ya. Apabila seorang hamba sudah betul-betul melebur nafsunya dan hawa nafsunya dan watak tabiatnya, baqiya huwa wa maulahu bila zahmatin, maka dia akan bersama majikannya tanpa ada gangguan sedikit pun. Baqiya qalban wa sirran wa maulan wa maula sa'atin bila dhiqi afiyatin wa bila saqamin. Nanti akan menjadi hati yang lapang tanpa ada rasa sesak napas, kesempitan, dan merasa sehat walafiat, tanpa ada rasa sakit bila saqamin. Kunu uqala, jadilah engkau orang-orang yang cerdas, yang pandai berpikir, atau yang berakal sehat, kata Rocky Gerung. Wa ta'allamu wa'malu wa akhlisu, banyak belajar, banyak beramal, dan tuluskan hatimu. Ya gulamu, wahai anakku, ta'alam minal khalqi, belajarlah kamu kepada sesama makhluk, belajarlah kepada sesama, kepada gurumu, kepada temanmu, belajar. Tsumma minal khaliq, baru setelah itu baru kamu belajar dari Tuhanmu. Belajar aja dulu dengan orang sekitar kamu. Jangan masa belajar nahu sama Allah, ya saya aja dulu. Ya kan gitu. Nah kalau iya dong. Ya sekarang gini, Haji Syihab sebenarnya, kalau ada orang tidak paham tentang balaghah, tentang nahu sorof, ya kan gitu, tentang arud qofiyah, ilmu ma'an, ilmu bayan, bisa bertanya kepada saya kan, betul nggak? Nah kalau saya nggak paham, nanya sama siapa? Kalau Anda tidak paham tentang linguistik, nanya sama saya. Kalau saya nggak paham, nanya sama siapa? Kesulitan bagi saya kalau saya lagi. Terus yang jadi masalah gimana? Ada yang bertanya, Allah bisa ditanya tak? Jadi selama ini kau kira Allah nggak bisa ditanya gitu? Nanti jawabannya gimana sih? Jadi selama ini mereka yakin Allah ada, tapi nggak jelas. Kalau ada kan boleh ditanya. Kalau ada kan bisa menjawab. Ya kenapa masih kamu tanyakan? Tidak bersalah. Hanya saja ini juga manusia karena
salah apa? Salah perangsa. Bertanya sama Allah tuh dalam bahasa fikihnya namanya istikharah. Ya kan? Tetapi istikharah ini hanya dipakai satu kali. Ketika akan mencari jodoh. Betul nggak? Ada nggak di sini orang yang bikin rumah istikharah dulu? Nanam sabrang istikharah dulu, ada nggak? Nanam sembaka istikharah dulu, ada nggak? Nggak ada. Istikharah itu hanya dipakai ketika orang itu sedang mencari jodoh. Jadi istikharah itu adalah pertanyaan kepada Tuhan tentang jodoh. Itu yang padahal istikharah itu apa saja. Kan gitu. Nah, lalu cara-cara istikharah ya saya kira metodenya terlalu banyak sekali ya. Dengan ada, tapi ya kalau yang paling populer mah biasanya dengan sholat ya. Namanya sholat apa? Sholat istikharah. Berapa rakaat tuh? Allahumma ini astakhiruka. Oke. Kemudian istikharah itu apa sih maknanya bahasa Indonesianya istikharah itu? Istikharah itu asal katanya dari khairun. Ini kan aja khairan nih. Ini khairun tuh khairan sama kan? Khairan sama ya. Itu ala hasbi mahali i'rabihi. Iya. Nah, ketika diikutkan wazan istaf'ala menjadi istakhyara. Kemudian iya-nya diganti dengan alif. Sebelum diganti harokatnya nukilat harakatil ya ila ma qablaha tsumma ubdilatil ya'u alifan fasara istakhara. Menjadi istikharah itu artinya bertanya kepada Allah mana yang lebih baik. Oke, itu aja.